Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Andes Bapak Agus Gunawan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum DMI atau SD. Perkenalkan, nama saya Juhairia dengan NIM 1912408081, mahasiswa dari PGMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengembangan kurikulum, mulai dari kurikulum tradisional sampai dengan kurikulum modern. Simak baik-baik ya videonya. Baiklah, sekarang kita mulai dengan sejarah pengembangan kurikulum. Mulai dari kurikulum tradisional sampai ke kurikulum modern. Pada dasarnya, kurikulum ini sebagai suatu disiplin ilmu. Jika dahulu kurikulum tradisional lebih banyak terfokus pada mata pelajaran dengan sistem penugasan, maka sekarang kurikulum lebih banyak diorientasikan kepada dimensi-dimensi baru seperti kecakapan hidup, pengembangan diri, bahkan praktiknya telah menyentuh dimensi teknologi dan komunikasi. Salah satu komponen terpenting dalam pendidikan yang sering diabaikan adalah kurikulum. Padahal kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum ini merupakan suatu deskripsi visi dan misi serta tujuan dari pendidikan. Hal ini sekaligus memposisikan kurikulum sebagai sentra muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Jadi, kalau misalnya sebuah lembaga pendidikan tidak berorientasi kurikulum, maka tidak akan benar isi dari manajemen juga pengembangan pendidikannya. Setelah kita mengenal tentang sejarah pengembangan kurikulum, sekarang kita beralih ke pengertian dari kurikulum itu sendiri. Di sini, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata karir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Namun dalam istilah bahasa Arab, kata kurikulum ini yang biasa digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui oleh manusia. Kemudian menurut S. Nasution, kurikulum ini merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa pelaksanaan kurikulum dalam membentuk pendidikan. Seperti di sini kita lihat ya. Yang pertama ini adanya tenaga yang kompeten. Seperti misalnya pendidik, guru ataupun staf yang lainnya. Dan yang kedua, adanya fasilitas yang memadai. Nah, ini itu merupakan suatu dari pelaksanaan kurikulum seperti adanya fasilitas laboratorium dan yang lainnya. Yang ketiga, adanya fasilitas bantu sebagai pendukung. Nah, ini juga bisa dari masyarakat sekitar, ya, sebagai objek ataupun fasilitator pendukung dalam membentuk suatu pendidikan ataupun lembaga pendidikan. Yang keempat, adanya tenaga penunjang sebagai pendidikan seperti administrasi, pembimbing, pustakawan, dan juga laboratorium. Yang kelima, adanya dana yang memadai. Nah, ini itu biasanya disalurkan oleh pemerintah kepada manajemen-manajemen pendidikan. Kemudian yang keenam, adanya manajemen yang baik, yang terstruktur, yang disusun secara baik mulai dari kepala sekolah sampai ke staf-stafnya. Kemudian juga terpeliharanya budaya menunjang religius, moral, kebangsaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, adanya suatu kepemimpinan yang visioner, yang baik, yang tidak korupsi, yang transparan, dan juga akuntabel. Nah, baik. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang sejarah pengembangan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan KTSP. Di sini
Awal mulanya kurikulum ini pada tahun 1947 dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, sejumlah kalangan menyebutkan bahwa sejarah pengembangan kurikulum ini diawali dari kurikulum 1950 dan bentuk muatannya itu ada dua pokok. Yang pertama itu mulai dari daftar pelajaran dan jam mengajarnya, semuanya telah diatur. Kemudian juga garis-garis besar pengajaran. Dilanjut lagi dengan kurikulum pada tahun 1952. Pada kurikulum ini lebih mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjolnya adalah ciri-ciri kurikulum ini menyebutkan bahwa setiap rencana pelajaran harus diperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi setiap apapun pelajaran dalam kurikulum ini harus dihubungkan ataupun dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Silabusnya, mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Sekarang kita lanjut ke kurikulum 2004, kurikulum 2006 sampai kurikulum 2013. Di sini, kurikulum 2004 itu adalah sebagai pengganti dari kurikulum pada tahun 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan yang berbasis kompetensi itu mengandung 3 unsur pokok. Di antaranya adalah pemilihan kompetensi yang sesuai, kemudian juga spesifikasi indikator-indikator evaluasi yang untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Dalam kurikulum 2004 ini sudah terbentuknya kompetensi dasar serta indikator dan harus adanya evaluasi untuk keberhasilan pencapaian kompetensi tersebut. Kemudian, sehabis kurikulum 2004 itu adalah kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini sama halnya dengan kurikulum 2004. Pelaksanaan KBK-nya masih dalam uji terbatas. Namun, pada tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya terbitlah Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur tentang pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 dengan standar isi kurikulum. Tentang standar kelulusan, kemudian lahirlah kurikulum 2006 ini yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Selanjutnya adalah kurikulum 2013 atau lebih kita kenal dengan K13. Pada kurikulum ini berbasis kompetensi yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Jadi, peserta didiknya adalah sebagai objek utama dalam sebuah pembelajaran. Dan kurikulum ini mencangkup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya juga dapat diamati dalam bentuk perilaku ataupun keterampilan sebagai suatu kriteria keberhasilan. Dan ada 3 nilai pokok dalam K13 ini, diantaranya adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itulah 3 komponen dalam kurikulum 2013. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam sejarah pengembangan kurikulum. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan ataupun ada suatu pengucapan dan juga penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.